Jadi Dokter Sapta Official itu memang tercetusnya ketika pandemi dimulai. Jadi kita nggak pernah tahu kalau memang pandemi itu akhirnya membuat kita punya keinginan ya, kepikiran kita tuh bisa ngasih apa ya ke masyarakat gitu, sesuatu hal yang bermanfaat tuh apa ya. Awalnya bikin konten YouTube itu saya pengennya konten musik, tapi berhubung akhir-akhir ini ada masalah klaim hak cipta, saya berpikiran sama Bu Dokter ini gimana kalau kita bikin yang lain, Bu. Tetap kita konten YouTube, cuman nggak konten musik gitu. Ya akhirnya tercetuslah ide kita bikin konten edukasi tentang kesehatan. Kenapa memutuskan membuat konten edukasi daripada konten lain? Pertama, sesuai dengan profesi saya saat ini sebagai seorang dokter. Artinya saya bisa memberikan edukasi secara lebih luas lagi, nggak cuma untuk masyarakat di wilayah kerja saya saja, bahkan seluruh Indonesia dan juga seluruh dunia itu bisa lihat edukasi saya. Nama saya Muhammad Yogianto, biasanya dipanggil Yogi. Umur saya masih 20 tahun. Pekerjaan saya sebagai videographer wedding selama ini. Persiapan apa saja yang diperlukan untuk membuat YouTube channel? Jelas yang pertama adalah niat dulu. Niat kalau memang kita itu benar-benar ingin bikin YouTube channel. Kedua, kita mengenali sebenarnya tuh kita mau apa sih yang mau yang dikupas tuntas di YouTube channel kita itu apa. Jangan sampai kita punya banyak keinginan tapi nggak fokus sama something. Jadi akhirnya ya ambiar gitu aja gitu loh. Jadi pastiin sebenarnya mau apa. Contoh misalnya kalau Dokter Sapta maunya yang edukasi. Edukasinya tentang apa? Tentang anak, remaja, wanita, ya kan, parenting dan juga kesehatan. Saya ketemu sama Dokter Sapta di tempat pekerjaan saya dulu. Waktu itu beliau diundang sebagai narasumber, diwawancarai. Setelah wawancara, berhubung hobi kita sama-sama suka main musik. Saya kebetulan suka main gitar, beliau suka nyanyi. Ya akhirnya dari situlah tercetus ide. Kemudian yang jelas ya kesiapan dari kita yang bikin konten, ada juga videografernya, ada juga kameramennya, kemudian ada juga editornya. Itu juga penting untuk mengeksekusi suatu video itu layak atau enggak untuk ditayangkan di YouTube channel kamu. Harapan kedepannya untuk perkembangan YouTube channel Dokter Sapta Official. Yang pertama harapannya channel ini memberikan dampak yang positif pastinya ya untuk semua pemirsa. Bisa membuat orang lain tuh menjadi termotivasi, terutama anak-anak muda yang sejatinya sebenarnya dia tuh punya potensi. Karena mengapa? Sekarang udah zamannya digital, semua anak bisa memainkan kamera, bisa bahkan pakai HP pun bisa bikin konten. Jadi sebenarnya bikin konten nggak terbatas dengan alat, tetapi gimana cara kita memanfaatkan apa yang kita punya, apa yang kita miliki, apa yang kita bisa buat kita itu berkarya gitu. Jangan pernah berhenti berkarya hanya karena masalah usia, karena tidak ada batasan usia dalam berkarya. Jangan sampai karya-karya kita itu tertutup karena kita terlalu fokus mengurusi gaya daripada karya. Tidak ada satu hal di dunia ini yang tidak mungkin terjadi. Semua pasti mungkin terjadi dan kalian pasti bisa melakukannya. Tinggal niat dan kemauan kalian untuk melakukan hal tersebut. Tidak ada doa baik yang tidak diijabah sama Allah.